bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu tetap sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 8, daerah tempat tinggalku. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, agar anak-anak lebih bersemangat, yuk kita bernyanyi terlebih dahulu. Anak-anak tahu lagu kotek-kotek? Dalam hitungan ketiga, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Tek-kotek-kotek, kotek, anak ayam turun berkotek. Tek-kotek-kotek, kotek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, pergi 1, tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, pergi 1, tinggallah 2. Bagaimana? Anak-anak sudah bisa? Sekarang udah ubah sedikit liriknya ya. Dalam hitungan ketiga kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Anakku kelas 4, hari ini kita belajar bersama Bunda Ida. Tematik tema 8, pelajari kegiatan ekonomi, mencermati tokoh-tokoh fiksi. Bunda yakin anak-anak bisa selalu semangat dan pantang nyerah. Bagaimana? Anak-anak sudah lebih bersemangat bukan? Setelah ini, agar anak-anak lebih memahami materi yang Bunda sampaikan, silakan menyimak tayangan berikut ini. Anak-anakku yang soli dan solihah, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku. Silahkan anak-anak juga membuka buku paket tema 8 halaman 86 sampai 94. Anak-anak masih ingat apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk kita pelajari ketiga jenis kegiatan ekonomi ini. Yang pertama, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Pelaku kegiatan produksi dinamakan produsen. Kemudian yang kedua, distribusi. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Pelaku kegiatan distribusi dinamakan distributor. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang dan jasa hasil produksi. Pelaku kegiatan ini dinamakan konsumen. Baik anak-anak, yuk kita amati ketiga gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat 3 pelaku ekonomi, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan. Pengusaha memproduksi barang berupa buku. Agar buku tersebut sampai ke tangan konsumen atau pelajar, buku tersebut didistribusikan ke toko-toko buku. Toko buku bertindak sebagai penjual buku. Dengan demikian, pelajar sebagai konsumen dapat membeli buku di toko buku dan menggunakannya untuk belajar. Buku yang kita bahas pada kegiatan ekonomi tadi merupakan sumber ilmu anak-anak. Sebagai pelajar, tentu anak-anak sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala. Nah, berbicara mengenai pelajar, ada gambar 4 pelajar sedang berdiskusi. Coba anak-anak amati, apa yang sedang dilakukan para pelajar tersebut? Terdapat keberagaman karakteristik pada gambar anak-anak tersebut, yaitu keberagaman fisik. Ada anak berkulit gelap, ada juga anak berkulit putih. Meskipun berbeda warna kulit, mereka tetap bekerja sama dan melakukan tugas kelompok. Bagaimana cara menyikapi keberagaman karakteristik tersebut? Cara
cara menyikapi keberagaman karakteristik di sekolah yaitu dengan menghormati dan menghargai teman yang berbeda fisik, agama, dan asal daerah. Kita harus tetap menjalin persahabatan dengan semua teman tanpa membeda-bedakan baik fisik, agama, maupun asal daerah. Nah, anak-anak, kali ini kita akan menyimak teks fiksi, yaitu cerita tentang Kali Gajah Wong. Anak-anak harus rajin membaca atau berliterasi. Karena apa? Dengan rajin membaca, kita akan bertambah pengetahuan, bertambah wawasan, serta mengembangkan imajinasi. Yuk, anak-anak juga sambil buka buku tematik, tema 8, halaman 91 sampai 93. Kali Gajah Wong. Hari itu, Ki Sapawira bersiul riang. Seperti biasa, ia akan memandikan gajah milik junjungannya, Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram. Dengan hati-hati, Ki Sapawira menuntun gajah yang dinamai Kiai Dwi Pangga itu. Mereka berjalan ke sungai yang terletak di dekat Keraton Mataram. Mulailah ia memandikan gajah yang berasal dari negeri Siam itu. Nah, sekarang kau sudah bersih. Rambutmu sudah mengkilap. Sekarang ayo kembali ke kandangmu, kata Ki Sapawira kepada Kiai Dwi Pangga. Ki Sapawira memang memperlakukan Kiai Dwi Pangga seperti anaknya sendiri. Tak heran Kiai Dwi Pangga amat patuh padanya. Suatu hari, Ki Sapawira tak bisa memandikan Kiai Dwi Pangga. Ada bisul besar di ketiaknya, rasanya ngilu sekali. Badannya juga demam karena bisul itu. Ia meminta tolong pada adik iparnya Ki Kerti Pejok untuk menggantikan memandikan Kiai Dwi Pangga. "Kerti, tolong aku ya, aku benar-benar tak bisa bekerja hari ini," kata Ki Sapawira. "Tenang Kang, aku pasti akan membantumu. Tapi tolong beritahu bagaimana caranya supaya gajah itu menurut padaku. Aku takut jika nanti ia marah dan menyerangku," jawab Ki Kerti Pejok. "Biasanya kalau ia mulai gelisah, pantatnya aku tepuk-tepuk, lalu aku tarik ekornya. Nanti ia akan kembali tenang dan berendam sendiri di sungai. Kau tinggal memandikannya," jelas Ki Sapawira. Ki Kerti Pejok mengangguk-angguk tanda mengerti. Lalu ia berangkat ke sungai untuk memandikan Kiai Dwi Pangga. Sepanjang perjalanan, Ki Kerti Pejok mengajak Kiai Dwi Pangga mengobrol. Ia juga membawa buah-buahan sebagai bekal dalam perjalanan. "Gajah gendut, kau mau makan kelapa?" tanyanya sambil melemparkan sebutir kelapa pada Kiai Dwi Pangga. Kiai Dwi Pangga menangkap kelapa itu dengan belalainya. Dengan mudah ia memecah kelapa itu dan memakannya. "Sekarang kau sudah kenyang kan? Ayo jalan lagi," kata Ki Kerti Pejok sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sesampainya di sungai, Ki Kerti Pejok melaksanakan tugasnya dengan mudah. Digosoknya seluruh bagian tubuh Kiai Dwi Pangga sampai bersih dan berkilap. Setelah itu mereka pulang ke Keraton Mataram. "Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku?" tanya Ki Kerti Pejok pada Ki Sapawira. "Jika kau tak keberatan, maukah kau memandikannya sekali lagi? Aku masih demam. Sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari," jawab Ki Sapawira. "Baik Kang, aku tidak keberatan. Toh gajah itu sangat penurut, jadi aku tak kesulitan untuk memandikannya," kata Ki Kerti Pejok. "Terima kasih Kerti, lusa aku pasti sudah sembuh. Kau akan bebas dari tugas ini," kata Ki Sapawira. Keesokan harinya, Ki Kerti Pejok menjemput Kiai Dwi Pangga. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Di sungai, Ki Kerti Pejok bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. "Wah, airnya dangkal sekali. Mana bisa gajah ini berendam? Aku sendiri saja tak bisa, apalagi gajah yang besar," pikirnya dalam hati. "Gajah gendut, kita cari sungai yang lain saja. Sungai ini dangkal, kau tak akan bisa berendam di sini." Ki Kerti Pejok menuntun Kiai Dwi Pangga ke hilir sungai. Di situ air tampak tinggi dan aliran juga cukup deras. "Nah, di sini sepertinya lebih asyik. Ayo sana masuk, berendamlah.
Aku akan menggosok punggungmu dengan daun kelapa ini, kata Ki Kertipejok sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga, Ki Kertipejok berpikir dalam hati, sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih dalam, arusnya juga cukup deras. Aneh, kok selama ini Kanjeng Sultan Agung tak tahu keberadaan sungai ini ya? Saat ia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat besar. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki Kertipejok dan Kiai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap, mereka terhempas dan terbawa arus. "Tolong, tolong!" teriak Ki Kertipejok. Tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Kertipejok dan Kiai Dwi Pangga. Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke laut selatan. Sungguh sangat disayangkan, mereka binasa dalam keganasan banjir bandang itu. Ki Kertipejok tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai, karena ia tahu bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Ki Sapawira berduka, ia sangat sedih karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Kali berarti sungai, Gajah Wong berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Bagaimana anak-anak? Ceritanya menarik bukan? Yuk sekarang kita berlatih menjawab pertanyaan berikut ini. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Benar sekali, tokoh-tokoh pada cerita Kali Gajah Wong yaitu Ki Sapawira, Kiai Dwi Pangga, Ki Kertipejok, dan Sultan Agung. Adakah tokoh antagonis dan protagonis pada cerita tersebut? Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam cerita merupakan tokoh protagonis, yaitu Ki Sapawira, Ki Kertipejok, dan Sultan Agung. Semua tokoh tersebut tidak menunjukkan sifat buruk, jadi dalam cerita tersebut tidak terdapat tokoh antagonis. Anak-anak, kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi, keragaman karakteristik individu, dan mencermati tokoh-tokoh pada teks fiksi. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak berlatih mengerjakan soal pada buku paket halaman 99. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Bunda yakin anak-anak pasti bisa, karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, bagaimana? Setelah menyimak tayangan dari Bunda, apakah anak-anak sudah lebih paham? Kita sudah mempelajari 3 materi. Yang pertama, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan mata pencaharian. Kemudian yang kedua, keragaman karakteristik individual. Dan yang ketiga, mencermati tokoh-tokoh pada teks fiksi. Jika sudah paham, silakan anak-anak mengakses tugas yang sudah Bunda sediakan di website e-learning. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti ya. Sebelum Bunda akhiri, Bunda selalu berpesan untuk anak-anak agar selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan sampai bersih, memakai masker, dan menjaga jarak. Yuk kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sekian dari Bunda. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.